Masyarul muslimin rahimakumullah. Krisis Gaza sampai sekarang belum berakhir. Ini tentu musibah bagi umat Islam. Hampir 100 tahun tidak terselesaikan. Kita patut prihatin. Namun di sisi lain ada musibah yang juga tidak kalah pentingnya untuk kita perhatikan, yang menimpa kaum muslimin saat ini, yakni ketika pemikiran, keyakinan itu berubah terkait dengan peristiwa krisis di Palestina itu. Di awal bulan ini kita patut bersyukur Persatuan Ulama Muslim Internasional IUMS itu memfatwakan bahwasanya negara Arab wajib untuk berjihad secara militer membantu Palestina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kaum muslimin ini ibarat satu tubuh. Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan dalam firman-Nya, wa inistansurukum fid din fa'alaikumun nasr. Kalau mereka meminta bantuan kepada kalian dalam urusan agama, maka wajib bagi kalian untuk membantunya. Tidak perlu fatwa sebetulnya. Di dalam kitab-kitab fikih juga sudah sangat jelas bahwasanya ketika kaum muslimin mereka diserang, maka menjadi fardu ain bagi penduduk di situ untuk mempertahankan dirinya. Bahkan wanita dan anak-anak yang mampu pun juga terkena kewajiban ini. Dan fardu ain ini meluas ke negeri-negeri sekitarnya seandainya negeri tersebut tidak mampu untuk menghadapi musuh secara sendirian. Masyarul muslimin rahimakumullah, fatwa ini tentunya patut kita apresiasi. Yang menyedihkan adalah ketika ada sebagian ulama di negeri-negeri Arab sana yang kemudian justru menentang fatwa ini. Fatwa ini dia sebut sebagai al-hablu, yang ini merupakan isti'arah dalam bahasa Arab, kiasan li faqdil aqli wat tamyiz, kehilangan akal dan kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang benar. Fatwa ini disebut fatwa dungu, bahkan memfatwakan haram berjihad itu. Masyarul muslimin rahimakumullah, kalau kita runut di dalam sejarah, kita buka kitab-kitab tarikh, memang ketika menghadapi musuh yang kuat, kita dapati dua tipe penguasa. Yang pertama adalah penguasa yang tidak perlu diseru oleh ulama, pemimpin yang tidak membutuhkan apa yang diucapkan ulama untuk menjadikan mereka membela umat Islam. Kita bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabat, bahkan pada masa Khalifah Al-Mu'tasim Billah, putranya Khalifah Harun Ar-Rasyid, ketika itu sampai kabar kepada beliau di kota Amuriyah yang sekarang daerah sekitar Turki, ada seseorang melaporkan kepada beliau bahwasanya seorang wanita dihinakan dan diseret ke penjara secara zalim oleh penguasa itu. Kemudian wanita ini berteriak, wa mu'tasimah, wa mu'tasimah, wahai mu'tasim, wahai mu'tasim. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah? Beliau menulis surat, menyurati penguasa Amuriyah, dan di antara suratnya ditulis min amiril mu'minin ila kalbir rum, dari amirul mu'minin kepada anjingnya Romawi. Akhrij al-mar'ata minas sijn, keluarkan wanita tersebut dari penjara. Wa illa ataituka bi jaisin bidayatuhu indaka wa nihayatuhu indi. Kalau engkau tidak mau lepaskan, aku akan kirim pasukan yang kepalanya ada pada sisi engkau dan ekornya ada di sisi kami. Masyarul muslimin rahimakumullah, beliau tidak sekedar mengancam dengan suratnya, beliau realisasikan surat itu dalam tindakan nyata. Beliau kirimkan pasukan, dan dengan itu Allah berikan kemenangan. Ketika menang, beliau mencari wanita ini, dan kemudian ketika ketemu, beliau katakan, hal ajabaki al-mu'tasim, sudahkah al-mu'tasim
memenuhi panggilan engkau wahai bunda? Maka wanita itu mengatakan, na'am, benar, ya, engkau telah penuhi panggilanku, seruanku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berapa puluh tahun kaum muslimin, saudara-saudara kita, bukan hanya satu wanita, tapi ribuan wanita, ribuan anak-anak, mereka menyeru, meminta bantuan kepada kaum muslimin. Lalu siapa yang memenuhi panggilan itu dengan membebaskan Palestina hingga sekarang ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suasana pada masa Mu'tasim kurang lebih dengan suasana sekarang. Ketika Khalifah Al-Mu'tasim Billah mau menyerang Amuriyah untuk membebaskan satu muslimah itu, berbagai analisis juga muncul di tengah-tengah masyarakat. Para ahli nujum tidak diam saja, mereka berupaya untuk menggagalkan keinginan Khalifah Al-Mu'tasim dengan ramalan-ramalannya bahwasanya tidak akan menang, tidak akan beruntung, keluar pada hari ini tidak akan baik. Karena itulah ketika Khalifah Al-Mu'tasim Billah Allah berikan kemenangan, seorang penyair terkenal namanya Abu Tammam membuat satu syair yang cukup panjang. Di antara bunyi syairnya tadi adalah as-saifu asdaqu amba'am minal kutubi fi haddihil haddu bainal jiddi wal la'ibi. Pedang itu beritanya lebih benar daripada kitab-kitab, yakni ramalan para ahli nujum itu. Pada ketajaman pedanglah ada perbedaan antara keseriusan dan main-main. Bidul sofaihi la sudus sohaifi fi mutunihinna jala'us syakki warriyabi. Kilatan pedang bukan hitamnya lembaran, maka di dalam lembaran-lembaran itu ada kejelasan antara keraguan dan kecurigaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini tipe pertama, pemimpin yang tidak perlu disuruh oleh ulama, mereka menunaikan amanah melindungi umat Islam ini. Kemudian yang kedua, ada pemimpin yang memang perlu untuk fatwa ulama, perlu disuruh, perlu disemangati. Ini terjadi juga pasca terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim Billah juga, tapi Khalifah Al-Mu'tasim Billah yang lain, yakni tahun 1258. Kalau yang pertama tadi Khalifah Al-Mu'tasim Billah, putranya Khalifah Harun Ar-Rasyid pada awal-awal, yakni tahun 833. Ketika Baghdad diluluh lantakkan oleh penguasa Hulagukan Tatar pada tahun itu, sekitar 800.000 sampai 2 juta kaum muslimin dibantai. Baghdad dikuasai, pusat kekhilafahan dikuasai. Maka di Mesir sebagian ulama juga memfatwakan untuk tidak usah ikut-ikutan. Bahkan penguasa Mesir, gubernur Mesir waktu itu, banyak alasannya untuk tidak mau membantu kaum muslimin dalam rangka perang. Dalam situasi seperti inilah para ulama diperlukan untuk berbicara. Maka terkenallah seorang ulama namanya Sultan Izzuddin, Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam, yang beliau berbeda dengan ulama yang lain yang mengatakan ini kondisi berat, bahaya, darurat, tidak bisa kita menyerang. Tapi Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam justru menyemangati khalifah, menyemangati gubernur Mesir. Khalifah sudah terbunuh. Untuk apa? Untuk kemudian memobilisir pasukan. Khalifah beralasan bahwasanya dana kita tidak cukup, kas di Baitul Mal tidak ada. Maka Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam memfatwakan, membolehkan untuk menarik pajak bagi orang-orang yang mampu dari kaum muslimin, kelebihan hartanya ditarik pajak untuk membiayai jihad. Dan dengan itulah maka kemudian pasukan Tartar setelah 3 tahun merusak kaum muslimin itu berhasil dikalahkan oleh penguasa Mesir waktu itu berkat dukungan para ulama.